bagi saya isu itu bukan pada diri saya terganggunya. Karena saya melihat kalau ada isu harus mandi air galon, berarti hotel-hotel di seluruh Indonesia tidak ada air bersih dong. Cerita dong Bu, waktu itu, wah kok langsung dibicarakan orang, wah Menteri Pariwisata public speakingnya begitu. Ya, itu kan suatu harus pengalaman yang dilakukan terus-menerus. Saya rasa saya belajar dari situ. Saya lihat orang terlalu cepat percaya gitu tanpa memverifikasi lagi news tersebut gitu ya. Maria Ressa kemarin menyampaikan bahwa social media is a weapon of mass destruction for democracy. Ya. Bu, boleh dong. Programnya kita apa sih Bu? Jagoan kita ke depan itu apa sih? Apa yang Ibu andalkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia? Ya, jadi kami ada 5 program prioritas sebenarnya di luar program-program yang reguler, yaitu jadi saya berbulan-bulan, berminggu-minggu minta mewawancarin tokoh satu ini ya. Jadi perbicaraan publik, padahal prestasinya menurut saya sih oke ya. Akhirnya mungkin rezeki saya lagi baik. Akhirnya saya bisa bertemu dengan tokoh yang nggak tahu saya kok jadi begitu. Ya, jadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia sudah berhasil saya temui. Ibu Widianti Putri Wardana. Nggak salah namanya gitu ya? Ya benar, Widi Komit. Akhirnya Widi. Bu, saya tuh nggak tahu kalau ibu tuh Kartini Basuki pelukis hebat itu. Iya, betul. Saya pikir saya orang serba tahu, saya nggak tahu Bu. Beliau dulu atlet pelari, perenang, kemudian setelah punya anak mulai belajar melukis dengan Pak Sujoyono. Pak Sujoyono, sampai beliau almarhum ya, dan kemudian melukis, bagus banget lukisannya. Ibu koleksi? Saya koleksi pasti. Bayar? Enggak, ada yang bayar, ada yang enggak. Oke Bu, saya tuh bingung, saya tadi coba nanya-nanya, saya lihat bahwa performance Ibu sebagai menteri membawa Kementerian Pariwisata ini oke dong. Kunjungan wisata udah berapa Bu? Saya dengar 5 juta sampai setahunan sampai Juli. Sampai Juli. Ya, naik 10% dari year on year. Sama ya. Year on year naik 10%. Keren dong. Ya. Akhir tahun? Lumayan. Kalau kita proyeksikan mencapai target Pak. Target kita baru direvisi oleh Pak Presiden 14 sampai 15 juta. Jadi saya optimis kita mencapai target. Karena biasanya kan banyak event di akhir tahun ya Bu ya? Iya, akhir tahun. Saya nanya Pak Prabowo happy dengan kinerja Ibu? Insya Allah happy ya. Beliau tidak ada masalah. Baru saja tadi kami dipanggil oleh timnya beliau untuk menjelaskan laporan kami. Setiap bulan kami memberi laporan. Mereka happy. Kok Ibu dianggap merepotin katanya Bu? Kalau kunjungan daerah ngerepotin. Gimana kata siapa tuh Pak? Ya itu di media-media tuh. Saya nggak tahu juga sumbernya dari mana. Dari mana merepotkan? Saya tuh paling jarang merepotkan sebenarnya. Kalau dari booking hotel atau apapun biasanya kami lakukan sendiri. Kan saya punya karyawan yang lama dari kantor. Oke. Kalau Pemda saya jatuhnya minta. Sendiri tuh maksudnya termasuk bayar sendiri juga? Iya. Oh ya, dengerin ya. Jadi Ibu tidak pakai fasilitas kantor untuk hal-hal yang katanya ngerepotin itu? Ya, kalau untuk booking travel biasanya saya pakai sendiri. Pesawat sendiri? Oke. Ibu katanya suka ngebatalin acara? Tidak pernah sih sebenarnya. Kecuali kalau saya dipanggil Presiden dan DPR gitu ya. Memang dalam kementerian ini kita selalu dipanggilnya rapat tuh mendadak sehari sebelumnya. Nah, ke daerah kunjungan kerja daerah itu kami kan biasa membuat planning udah jauh-jauh hari gitu ya. Tapi ya apa boleh buat kalau H-1 itu dapat undangan, kita harus batalkan. Atau kadang-kadang waktu itu saya sudah di Bali harus catch a flight karena besok paginya dipanggil. Presiden? Mau tidak mau. Jadi itu hal yang biasa kalau di kementerian. Tetapi saya usahakan semaksimal mungkin tidak membatalkan. Terus gosip itu dari mana? Katanya mengatakan namakan ASN internal. Oh, saya kurang tahu ya. Saya sih tidak ada berburuk sangka ya pada ASN yang ada di Kementerian Pariwisata. Saya rasa semuanya juga baik-baik saja. Gitu. Mereka
Tidak ada masalah harusnya sih. Kemungkinan mungkin orang-orang di luar sini aja kali membuat cerita itu, atau mungkin ada pengalihan isu dari beberapa orang di luar sini. Saya kurang lihat. Intinya begini Pak, kalau saya serius ya. Oh itu pernah ada? Ada yang menceritakan di luar mungkin. Ya. Nah, jadi begini, kalau saya keluar kota itu kebanyakan pulang hari Pak. Ya. Bisa dari dandan pagi-pagi jam 3 pun saya jabanin Pak. Jam 3 dandan, berangkat jam 6, nyampe di sana kegiatan-kegiatan, jam 6 sore udah pulang gitu ya. Tapi kalau saya memang harus menginap karena acaranya pagi hari besokannya, ya saya menginap di hotel. Ya. Tentu saya kan juga harus mendukung industri perhotelan ya. Jadi saya memilih hotel-hotel dan sekalian mereview gitu ya. Jadi semua hotel itu ada air bersih dong Mas. Itu sangat bagaimana ya, bagi saya isu itu bukan pada diri saya terganggunya. Karena saya melihat kalau ada isu harus mandi air galon, berarti hotel-hotel di seluruh Indonesia tidak ada air bersih dong. Kalau kenyataan tidak begitu? Tidak begitu. Jadi itu mencoreng nama baik hotel-hotel di Indonesia menurut saya. Jadi saya mesti luruskan bahwa tidak ada tuh saya mandi pakai air galon, itu hanya karangan saja. Ibu marah nggak digituin? Enggak juga sih Pak. Oh juga? Biasa aja. Biasa aja. Kan itu udah risiko ya Pak ya. Risiko jadi pejabat publik, saya terima baik. Kritikan. Jangan manggil Bapak lah Mas Helmi. Mas Helmi. Wah banget gue rasanya. Ya sih tua sih. Terus biasa itu kritikan. Kan semua orang malah ada yang lebih parah gitu. Selama itu bukan dari kinerja saya. Ya. Saya rasa itu masalah tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Saya Bu terus terang ya. Saya waktu pertama jadi di Rute Ferry sebulan saya ajak Pak Jokowi ke Rute, ke Pulau Rute kunjungan ya, karena mau meresmikan beberapa proyek termasuk Embung. Bu, saya baru tahu kalau Desember hotel-hotel di sana itu tutup. Jadi saya nginep di sebelahnya Pak Jokowi, villa gitu. Kita mandi pakai air mineral Bu, pakai botolan lagi. Jadi menurut saya Pak Jokowi aja melakukan itu dan kita ketawa-tawa, itu bagian dari itu. Ya jadi ini. Saya bingung ini kok dijadiin isu. Termasuk Ibu katanya pakainya terlalu mahal gitu. model. Saya pakai batik, wastra sekarang Pak. Iya gitu ya. Kalau dulu memang ya mungkin kan saya memang mencintai fashion ya. Sahabat-sahabat saya juga dari kalangan desainer. Jadi saya sangat mendukung industri fashion design. Dan wastra juga saya koleksi gitu. Jadi selama saya menjadi menteri, saya usahakan semaksimal mungkin mendukung produk dalam negeri. Karya anak negeri. Kalau ada isu yang pakai baju itu tuh sebelum saya jadi menteri. Foto bulan Juni itu Pak. Jadi ya memang salah saya tidak mendelete foto itu karena saya tidak pernah berburuk sangka akan ada orang seperti itu. Jadi teman-teman yang lagi nonton ya. Kita bertemu dengan menteri yang LHKPN-nya itu paling tinggi dan dideklar gitu. Ya, 5,4 triliun ya Bu ya. Dan beliau pengusaha, pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan top, energi, tambang, just name it. Ya, jadi profesi suami juga kaya, bapak juga kaya. Aja bisnis. Dan punya bisnis. Ya. Jadi menurut saya, mari kita cukup fair. Kalau saya sekali Ibu, mungkin saya nggak mau kali Bu, saya ditawarin jadi menteri. Mendingan manage bisnis sendiri. Kenapa? Apa yang membuat Ibu Widi mau menjadi menteri? Sebenarnya begini, saya tuh di bisnis kan sudah puluhan tahun, sudah memperkerjakan lumayan 20.000 orang lebih ya. 20.000 lebih. Bayar pajak taat, gitu ya. Tapi memang anak-anak kan sudah besar, sudah mulai regenerasi juga. Nah. Kemudian saya aktif di filantropi di Yayasan Jantung. Yayasan Jantung, Ibu sekjen ya? Yayasan keluarga gitu. Kemudian waktu kemarin Pak Prabowo menawarkan, saya kaget sekali karena saya tidak pernah terbayangkan menjadi pejabat publik sebelumnya. Saya cukup lama memikirkan itu, 4 bulan lebih. Apa yang membuat Ibu ambil? Karena Bapak bilang, jangan nolak. Pak Prabowo bilang jangan nolak. Oke. Kata Ibu dirayu berkali-kali. Iya. Ya tidak bisa nolak. Ya jadi saya pikir
pikir ya sudah, ini waktunya saya berbakti pada negeri gitu ya. 5 tahun itu kan tidak lama, dan saya bisa memberikan ide-ide atau energi saya untuk kebaikan pariwisata Indonesia. Jujur, nyesel nggak jadi menteri? Enggak. I'm happy. I'm learning a lot actually. Learning a lot. Ya beda dengan Widi yang dulu dengan sekarang ya. Kan, Oh, ibu berubah ya? ya perlahan ya. Karena dulu kan kalau di swasta tuh tidak boleh menceritakan your plan kalau belum Belum pasti. realize ya. Juga you always have to tell the truth. Sekarang kan, dan juga lebih internal lah saya dulu di bagian finance ya. Udah gampang lah Bu. Sekarang harus extrovert, harus PR-ing. PR-ing ya. Oh iya. Jadi harus ketemu banyak orang all the time. Banyak senyum ya Bu ya. Senyum. Iya. Kalau kita di ibu dulu bisnis kan kau boleh. Oh, tahun depan saya mau ini. Wah, ditiru lawan ya, disebut lawan ya Bu ya. Ya. Kalau di public company kan harus harus menyampaikan apa yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Tercapai gitu. Di sini jadi menteri kan berat kan Bu ya. Pejabat publik nggak boleh salah omong ya Bu ya. Ya, itu risikonya ya. Ibu Kita dulu salah omong aja. Ya, nggak salah omong. Ibu merasa dulu waktu pertama tampil dan ibu viral gitu. Karena ibu caranya melakukan public speaking mungkin sesuatu yang berbeda. Cerita dong Bu. Waktu itu. Ya waktu kok langsung ya dibicarakan orang. Wah, menteri pariwisata public speakingnya begitu. Ya, itu kan suatu harus pengalaman yang dilakukan terus-menerus. Saya rasa saya belajar dari situ. Kalau mengenai bahasa Inggris saya nggak ada masalah. Iyalah, lulusan Pepperdine. Bingung kok bahasa Inggrisnya begitu. Dia nggak tahu. Ibu lahir aja Singapura kan ya? SD, SMP di mana Bu? SD di Jakarta. SD Jakarta. Kuliah di Pepperdine. Jakarta, kemudian SMA-nya di Swiss. Ketemu si bos juga di Pepperdine. Di Pepperdine di Amerika. Saya bicara sama anak-anak bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Aneh aja tuh ada yang tanggapan, bahasa Inggris kok gitu. Emang lu mau berharap, what can you expect gitu. Bu, sorry, Pak Wisnuwardana setuju Bu jadi menteri? Iya, setuju. Beliau sangat mendukung saya. Oh iya? Boleh saya cek nanti? Boleh. Sangat support. Sangat support. Apa yang membuat beliau sangat support? Ya beliau yang mengencourage saya sebenarnya. Gitu. You can take the job gitu. Tadinya saya hampir didn't take the job. Ya. Oke, sekarang mantap ya Bu ya. Ingin Mantap. akhir tahun. Saya belajar banyak dari teman-teman di kementerian, dari para deputi, semua. Mereka semua baik-baik mendukung saya. Ya. Wah, oke, jadi Wamen juga suportif. Bu Wamen juga support. Dia lebih pariwisata ya daripada Ibu ya. Iya. Lo dari media actually. Dan Ibu menggantikan satu orang menteri pariwisata, sahabat kita juga yang populer banget ya, Sandi Uno. Beda style Mas. Bro Sandi happy banget Bu, rambutnya agak gondrong dikit. Iya, gimana para kabarnya beliau? Oke, keren banget. Bu, boleh dong, programnya kita apa sih Bu? Jagoan kita ke depan tuh apa sih? Apa yang Ibu andalkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia? Iya, jadi kami ada 5 program prioritas sebenarnya di luar program-program yang reguler, yaitu gerakan wisata bersih. Kenapa? Gerakan wisata bersih. Gerakan wisata bersih. Karena kami melihat health and hygiene kita itu masih kurang dibandingkan negara ASEAN ya. Jadi itu yang kita lakukan adalah untuk membangun awareness dari pemerintah daerah juga, sehingga mereka ada ownership untuk menjaga kebersihan destinasi, gitu ya. Untuk juga mengencourage masyarakat di daerah untuk membersihkan destinasi dan tidak buang sampah sembarangan. Toilet juga harus bersih karena toilet itu hal yang sangat penting bagi wisatawan, gitu ya. Terus dari mancanegara. Dari mancanegara tentunya. Kemudian Tourism 5.0. Waktu saya research 4 bulan itu, saya melihat 5.0. Ya. Jadi website kami, waktu saya sebelum menjabat, saya melihat websitenya minim
informasi. Yes. Ya. Jadi saya bilang, oke, kita harus revamp, harus ada informasi yang komplit tentang semua destinasi, bahkan semua provinsi. Itu satu, jadi kami sudah revamp dan kami sedang dalam proses integrasi AI feature di dalam website kami, sehingga wisatawan dari luar negeri lebih mudah mengenal dan mengetahui tentang destinasi dan lain sebagainya. Kemudian high quality tourism. Kenapa high quality tourism? Kami ingin meningkatkan kualitas destinasi kita, ya. Juga memasarkan ini sebagai destinasi yang high quality. Kita menyasar turis-turis dari luar negeri yang high spender karena kita punya target devisa, ya, dari average spending wisatawan juga kita harus tingkatkan, sehingga kalau kita bisa menyasar high net worth, affluent tourist yang datang dari Eropa, Amerika dan lain sebagainya, itu devisa kita bisa naik. Nah, apa saja program-programnya? Kita ada Wonderful Indonesia Gourmet, yaitu meningkatkan awareness dari wisatawan mancanegara tentang gastronomi kita. Gastronomi. Ya, kita lihat bahwa di Thailand, di Korea itu sangat sukses memperkenalkan gastronomi. Thailand. Dan Korea juga. Nah, jadi kami melakukan event, baru saja launching Wonderful Indonesia Gourmet, di mana kita mengundang jurnalis dari luar negeri untuk datang mencoba mereview. Jadi mengikuti beberapa restoran di Jakarta dan Bali, sehingga itu tanggal 25 sampai dengan 1 Oktober, 25 September sampai Oktober, mereka ikut culinary tour, begitu, fam trip we call it. Sehingga mereka bisa mereview, menulis tentang restoran-restoran, makanan Indonesia di negaranya masing-masing. Nah, kita harapkan itu menimbulkan awareness yang lebih, dan ini akan setiap tahunnya kita tingkatkan lewat paket-paket kuliner, sehingga kita bisa jual ke luar negeri untuk kuliner trip ke mancanegara. Kemudian wellness juga, kami akan lakukan event di Solo dan Jogja bulan November. Kami bekerja sama dengan 2 keraton dari Keraton Jogja Solo juga, karena kami melihat wellness itu adalah tren yang baru. Jadi untuk orang berwisata itu karena ingin healing, dan Indonesia itu luar biasa. Ini treatment, ya. Treatment dari Bali, Jogja, Bali massage, dari jamu kita, Jogja, Solo punya tradisi yang luar biasa. Nah, itu kita perkenalkan juga. Ya. Mengenai marine, nah ini PR yang cukup besar ya, karena industri yachting itu harus ditingkatkan, karena kita kan sebenarnya the biggest archipelago country, 17,000. Tapi industri yachting itu tidak bisa berkembang. Kami harus bekerja sama dengan Kemenhub, bagaimana kita membuat peraturan yang bisa memudahkan industri yachting ini berkembang. Good. Kemudian ada juga event Bank Indonesia. Kita melihat bahwa event-event itu akan meningkatkan perputaran ekonomi yang cukup cepat, terutama di daerah. Sports, music, budaya. Ya. Kita melakukan Karisma Event Nusantara, ada 110 kita kurasi setiap tahun dari seluruh daerah. Tapi di luar itu pun, di luar Ken ada event MICE, event concert, dan lain sebagainya. Itu luar biasa untuk di daerah perputaran ekonomi, kan UMKM, makan minum itu bergerak. Kemarin di Kalimantan Timur juga luar biasa, di Tomohon, banyak sekali 100. Mandalika ada maraton kemarin. Surprise ya Bu ya, jadi sirkuitnya yang bisa dipakai itu luar biasa. Tidak optimal untuk dipakai, ternyata bisa yang nonton banyak, yang datang banyak. Datang 9.000 orang. Pertama kali itu dipakai untuk maraton. Kemudian desa wisata. Program desa wisata masih menjadi andalan. Masih menjadi andalan. Terutama untuk wisatawan Nusantara kali ya. Iya. Kita memiliki lebih dari 6.100 desa wisata. Kita membina desa wisata. Kemudian kita juga majukan ke UN Tourism untuk mendapatkan award, ke ASEAN Tourism juga. Sudah ada 4 desa wisata yang menang
Best Tourism Village by UN Tourism, kemudian 15 dari ASEAN Tourism. Okay. Dan ini setiap tahunnya tetap kita akan ajukan. Tahun ini kita mengajukan 8 dan 1 sudah terpilih begitu. Dan setiap tahun kita akhir tahun di Desember kita lakukan namanya Wonderful Indonesia Award. Dulu namanya Anugerah Desa Wisata. Kita perluas jadi ada kategori Best Desa Wisata, Best Destinasi, Tourism Heroes, toilet terbersih, banyak hal-hal yang supaya mengencourage destinasi dan desa-desa itu berkembang gitu. Cukup banyak. Jadi itu 5 program. Nanti tahun depan kita tambahkan program keselamatan karena kita di akhir-akhir tahun ini kan banyak sekali kejadian-kejadian ya di Rinjani. Jadi kita bekerja sama dengan Basarnas untuk ada melakukan bencana alam ya. Ya, Basarnas untuk yang di Rinjani kemarin kan. Kita akan melakukan training untuk keselamatan di destinasi-destinasi. Seperti itu banyak juga programnya, Pas. Bu, nggak ada prioritas untuk menggarap health tourism ya? Karena saya pernah datang ke Pinang ya, Bu. Dan saya kaget dulu Pak Jokowi pernah bicara bahwa 172 triliun rupiah devisa kita keluar untuk orang-orang berobat keluar Indonesia. Padahal ini kan kalau kita we make it here gitu ya, kita buat tempat-tempat medical check up, kesehatan, perawatan di Indonesia, mestinya sambil berkunjung ke pulau-pulau kita yang mestinya oke dong. Ada Pak, kemarin kan baru di launch oleh Bapak Presiden yang Sanur. Iya di Sanur ya. Ya di Sanur, KIK Sanur itu ada International Hospital. Ya. Itu bisa berobat. Nah jadi targetnya untuk supaya orang Indonesia berobat ke sini Indonesia gitu ya. kan. Tidak bawa uang keluar. Tidak bawa uang keluar. Ada Mayo ya Bu? Mayo Klinik? Mayo Klinik belum. Belum. Saya dengar waktu itu ada rencana mungkin dalam pembahasan ya. Tadi ada dari Korea juga. Nah itu dikelola oleh InJourney. Ada The Meru juga di sana hotel. Mereka. Saya udah ke Meru, keren banget ya. Sanur Beach Hotel juga di refurbish kan. And we need more Bu. Ya ada juga di Batam. Maya pada grup ada di Batam. Juga menarik orang Indonesia yang di Singapura untuk berobat. Kan lebih murah di situ. Ya, terutama di Singapura ya. Karena Singapura mahal banget. Kalau Malaysia ya lebih murah dari kita. Salah satu yang selalu menjadi challenge kita tuh tentang Muslim tourism, Bu. Adakah Ibu ingin memberikan prioritas kita sebagai negara penganut Islam terbesar gitu? Ya itu memang itu adalah target kami juga. Kami sudah bertemu dengan Crescent Rating yang dari Mastercard, mereka based di Singapura, mereka yang GMTI itu loh yang rating kita. Nah memang kita harus ada improvement dari sisi rating, tapi karena mereka itu kurang data, jadi kami kemarin baru saja bertemu beberapa minggu lalu, komitmen untuk bekerja sama untuk memberikan informasi data, karena mereka butuh more data. Sebenarnya kita tuh kaya banget tentang ya ada berapa banyak musola, ya masjid, semua ya makanan halal banyak sekali ya. Ya. Jadi data itu kita harus perkaya dan target untuk nextnya adalah setiap kita ke expo harus ada desk khusus untuk Muslim destination. Karena itu bisa jadi kekuatan kita ya. Iya sangat. Fashion ya Bu ya. Kemudian beauty product. Ya, jadi menurut saya. Kemarin kan baru juga dari Seoul Beijing, temanya adalah wellness tourism untuk kita jual paket-paket wellness dan kita juga ada investment meeting yang bertemu dengan calon-calon investor dari kedua negara untuk menjual wellness tourism atau juga health tourism itu investasi. Ibu bisa ungkapkan nggak minat investor untuk invest di industri pariwisata Indonesia adakah bagus atau gimana Bu? Sebenarnya meningkat, tapi agak pelan menurut saya sih. Ya. Mungkin situasi geopolitik dan geoekonomi juga ya Bu ya? Ya, itu perlu kita tingkatkan. Ya. Bu, ada nggak ya kenangan menurut Ibu ya? Ibu kalau disuruh milih untuk liburan keluarga di tempat wisata Indonesia, Ibu pilih kemana ya? Your first priority?
Kita ada 13 prioritas destinasi, right? Saya minta ibu nyebut satu. Tanpa menganaktiri dulu. Jadi kan pribadi boleh dong. Bukan anjuran seorang menteri. Jogja. Di sana saya tenang sekali di sana. Kan ibu orang Jawa. Jogja, iya. Bapak saya dari Jogja. Labuan Bajo juga cantik sekali, luar biasa. Tapi yang saya ada pengalaman unik itu di Sumba sebenarnya. Sumba? Iya, Sumba. Sumba tuh apa ya? Sesuatu yang belum banyak diungkap ya Bu ya. Apa yang menarik dari Ibu untuk Jogja? Menurut versi Ibu, kenapa Ibu senang banget ke Jogja? Selain mungkin masalah primordial karena Ibu berasal dari Culture-nya di situ. Culture ya. Luar biasa. Orangnya juga sopan-sopan. Pasti makanan ya? Bawaannya tenang. Kenapa? Pasti makanan ya? Makanannya juga. Apa Ibu sukanya dari Jogja? Mangut lele kah? Gudeg kah? Gudeg. Gudeg lah biasa. Gudeg kering, gudeg basah? Gudeg basah. Oke. Gitu. Ibu, kenapa Ibu suka Labuan Bajo? Indah banget di sana. Karena saya tidak, saya nggak suka, nggak bisa menyelam. Tapi saya senang naik kapal, keliling-keliling. Strolling. Iya. Dari island hopping. Island to island. Cantik. One of the most beautiful islands. Pink beach-nya, turquoise water, ya. Itu sih. Kayak banyak harus diimprove dari Labuan Bajo ya, terutama logistik ya Bu ya. Logistik. Kemarin itu sempat live on board juga di Pinisi. Ya kita butuh seperti atraksi sebenarnya. Restoran-restorannya kurang banyak, atraksi gitu ya. Atraksi dan we need more event ya. Ya events di Labuan Bajo. Kemarin waktu ada pertemuan di sana zaman Pak Jokowi, ramai sekali ya Bu ya. Ramai. Ya dulu yang kepala negara di kapal pesiar, itu keren, very touching. Oke. Kalau Sumba apa? Kenapa Ibu suka Sumba? Sumba masyarakatnya tuh unik? Unik gitu. Mereka ada tradisi ya. Ibu-ibu itu menenun untuk menghidupkan keluarga ya. Anak-anaknya di sana juga membantu orang tua. Jadi kalau sebelum ke sekolah mereka bantu cari air, ya bekerja. Local wisdom ya. Yes. Culture. Dan village-nya ini sekali erat gitu masyarakatnya di village itu. Dan experience-nya di sana kebetulan hotel yang saya tinggal itu ada experience dengan villagers di sana gitu, bisa volunteer. Macam-macam sih, jadi menarik mereka. Kalau nggak salah di NTT ada hotel termahal di dunia Bu, Nihi ya. One of the best hotel in the world ya. Ya, bisa dibilang ya. Bu, ada hidden gem nggak Bu? Ibu kan udah keliling ke banyak tempat wisata ya. Baik sebagai menteri atau sebagai traveler sebelumnya. Ada hidden gem. Ini mestinya nih begini ini keren banget nih, orang nggak banyak tahu. Saya rasa di Kalimantan Timur, Maratoa. Oh ya? Ya. Which part? Di kepulauan di atas Talisayan, di Berau situ. Di Berau. Ya. Ada daerah seperti Maldives di sana. Kayak Maldives ya Bu ya. Bagus di situ. Yang perlu ditingkatkan ya. Amenitasnya, aksesibilitas gitu ya. Dan promosinya ya menurut saya. Promosi. Harus ditingkatkan ya. Lagi-lagi ini Bu, Wonderful Indonesia menurut Ibu masih relevan? Saya rasa sih masih ya, karena itu butuh waktu untuk memperkenalkan ke dunia ya. Effort itu kalau kita bikin baru lagi, it takes a lot of resources untuk promosinya lagi ulang. Jadi saya rasa saya ingin meneruskan saja sih. Wonderful Indonesia sudah brandingnya cukup baik. Setuju Bu, ya. Tinggal narasi ya. Bagaimana kita dan mengisi konten ke-wonderfulan kita itu. Kemarin kita tertolong ada pacu jalur yang tiba-tiba menjadi viral. Tak bola balik. Tapi Ibu tahu ya lagunya? Tahu. Keren banget. Aduh. Bu, saya doakan Ibu sukses. Ya. Jadi saya lebih senior, boleh dong. Saya jauh lebih tua. Fokus saja bekerja. Ya. Saya orang pariwisata Bu. Saya dengan teman-teman ya termasuk kami dari Asosiasi Kreator Konten Indonesia akan selalu membantu kementerian
Ya, terima kasih. Kita butuh positive news sih yang di luar sana untuk promosi berwisata. Dan menurut saya social media ini juga menurut Bapak gimana? Ya, Tidak baik-baik saja. Saya justru butuh support dari pemerintah. Ya. Asosiasi sudah kami dirikan, mungkin lebih di-empower kita, Bu. Udah tiba saatnya kita mengontrol ya, bahwa dunia sosial media kita tidak dipenuhi dengan fitnah, hate speech gitu ya. Menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Betul. Karena kalau udah masuk di sosial media tuh orang seluruh dunia itu melihat gitu. Ya. Saya lihat orang terlalu cepat percaya gitu tanpa memverifikasi lagi news tersebut gitu ya. Maria Ressa kemarin menyampaikan bahwa social media is a weapon of mass destruction for democracy. Ya. Ya. So kita itu PR kita semua untuk Bapak terutama kan asosiasi content creator. Gimana caranya Pak untuk membuat industri atau social media atau internet itu safe for children, for politics. Karena belajar dari berbagai negara kayak di Tiongkok, wah ketat sekali Bu. No flexing ya. Nggak boleh ada statement yang tanpa dasar gitu. Jadi kalau ada orang memberikan opini, dia harus punya sertifikat untuk menyampaikan itu. Amerika juga ada aturannya ya, aturan umur minimal. Australia tegas di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan sosial media. I think it's not the time Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ya. Dewan Pers kan juga harus mengawasi ya. Bukan hanya media cetak tapi media online juga. Karena Dewan Pers tidak menjangkau sosial media. Ya, jadi menurut saya ada kementerian kayak Komdiji, Kementerian Ekrab harus membaula dengan kami. Ini saya curhat Ibu jadinya. Dan biarkan kami berjalan sendiri. Wisata kita kan talk about semua ya. Untuk pariwisata, saya pribadi sebagai ketua akan support Ibu. Terima kasih. Karena saya tahu ya pariwisata itu multipliernya kemana-mana. Ya. Kita penyumbang PDB 4,9% di kuartal. Wow. Ya. Dan itu belum maksimal saya percaya. Ya, targetnya 5%. Kalau pariwisata hidup, ya kan, hotel hidup, restoran hidup, kerajinan hidup, dan banyak sekali profesi, ya sopir, fotografer, tour guide, ya banyak banget. Makanan. Ya penyedia makanan. Jadi menurut saya airport hidup, airline hidup, desa wisata hidup. Come on, mari, kalau bukan kita siapa lagi yang mencintai Indonesia? Kita harus gotong royong. Yes. Membangun pariwisata. Nggak bisa cuma menteri doang. Tapi menteri harus memperhatikan. Bu, ada yang ingin disampaikan Bu? Final statement? Semuanya. Ya saya terima kasih untuk supportnya Bang Helmi. Ya. Satu-satunya Always. Pihak yang ingin bertemu saya untuk mengklarifikasi mengenai hal-hal yang terkini, isu terkini. Nah, kita senang juga ngobrol-ngobrol tentang pariwisata dan mudah-mudahan kita bisa terus kerjasama. Amin. Kalau ada masukan-masukan, monggo, saya terbuka. Saya merasa terhormat. Bukankah saya orang pertama bisa interview Ibu? Di Indonesia ya. Di Indonesia. Saya udah pernah dengan Richard Quest sebelumnya. Waduh, biaya orang pertama yang berhasil. Saya percaya yang minta Ibu diwawancarin banyak banget. Ya. Oke Bu, ya, terima kasih waktunya. Kita sama-sama bekerja ya untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kita percaya Indonesia akan lebih baik. Dan dengan perubahan-perubahan terjadi di Indonesia, ya jangan pernah kehilangan harapan Ibu ya. Iya, saya fokus terus kerja. Terus kerja Bu. Baik, itulah ngobrol saya dengan orang yang paling sulit diwawancarain. Menteri Pariwisata Indonesia Ibu Widhi Wardana. Kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.